guys, kembali lagi sama aku Nianti Novanza dari Teknologi Pangan Universitas Diponegoro. Nah, NIM aku 230201191400108. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai pangan olahan dari susu. Nah, untuk itu, yuk ikuti terus. Kalian tahu nggak kalau susu itu adalah bahan pangan hewani yang mengandung banyak nutrisi seperti kalsium, zinc, laktosa, protein, vitamin B, asam lemak, dan zat gizi lainnya. Nah, tingginya nutrisi yang ada dalam susu menyebabkan susu muda mengalami penurunan kualitas, baik dari segi organoleptik, kimia, maupun mikrobiologi. Oleh karena itu, kita perlu mengolahnya menjadi produk yang lebih tahan lama dan nilai nutrisinya meningkat. Salah satunya yogurt. Yogurt merupakan produk fermentasi susu oleh bakteri asam laktat sehingga menghasilkan asam laktat yang menyebabkan larutan menjadi asam dan terjadi penggumpal. Yogurt yang sering kalian temui tentunya memiliki warna putih kekuningan. Nah, tapi jangan salah, di sini kita akan membuat yogurt yang berwarna merah. Kenapa begitu? Karena kita akan menambahkan sari buah naga ke dalam yogurt sehingga warnanya menjadi merah. Gimana, penasaran kan cara pembuatannya? Yuk kita simak. Pertama-tama kita siapkan dulu alat bahannya ya. Ada panci, kompor, spatula, gelas ukur, saringan, blender, tempat inkubasi, pisau, susu, starter yogurt, buah naga, dan gula pasir. Sebelum membuat yogurt, pertama kita bikin sari naganya dulu ya teman-teman. Cara pembuatannya yaitu cuci bersih buah naga, kemudian dipisahkan dengan kulitnya. Kemudian potong buah menjadi kecil-kecil, masukkan ke dalam blender, kemudian nyalakan blendernya dengan kecepatan rendah selama kurang lebih 10 detik hingga buah menjadi bubur. Saring bubur buah sehingga didapatkan sari buah naga. Setelah kita membuat sari buah naga, kita buat Hyobuna, yogurt buah naga. Yang pertama, susu sapi sebanyak 250 ml dimasukkan ke dalam panci, kemudian ditambahkan gula pasir sebanyak 3% dan dihomogenisasi lalu dilakukan pasteurisasi pada suhu 90 derajat Celcius selama 15 menit. Pasteurisasi susu pada suhu 90 derajat Celcius selama 15 menit bertujuan untuk membunuh mikroba patogen yang ada di dalam susu. Setelah pasteurisasi, campuran susu dan gula tersebut didinginkan hingga suhunya mencapai 45 derajat Celcius. Setelah dingin, campuran ditambahkan dengan starter yogurt sebanyak 5% dari banyaknya susu yang digunakan, kemudian ditambahkan dengan 6% sari buah naga dan diinkubasi selama 12 jam. Penambahan starter dilakukan pada saat susu mulai dingin. Hal ini karena bakteri asam laktat dapat tumbuh optimum pada suhu 37 derajat Celcius sampai 45 derajat Celcius, sehingga apabila suhunya terlalu panas, bakteri akan mati. Setelah difermentasi, yogurt kemudian dimasukkan ke dalam wadah plastik berbentuk mangkuk, kemudian diberi label yang berisi nama produk, kemudian nama produsen, expired date, komposisi, dan neto. Nah, teman-teman, yogurt ini setelah dikemas sebaiknya disimpan pada suhu kulkas atau pada suhu kurang lebih 4 derajat Celcius ya, agar pertumbuhan mikroba patogennya dapat terhambat dan umur simpannya menjadi panjang. Warna yogurt yang dihasilkan yaitu merah muda. Warna yang dihasilkan sedikit berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Maleta dan Kusnadi, bahwa yogurt yang mereka hasilkan dari penambahan sari buah naga berwarna merah mencolok. Nah, perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan penggunaan konsentrasi sari buah naga yang digunakan, di mana pada percobaan yang kita lakukan hanya menggunakan 6% sari buah naga, sedangkan pada penelitian Maleta dan Kusnadi menggunakan sari buah naga sebanyak 20% sehingga warnanya lebih mencolok atau merah mencolok. Hal ini karena adanya penambahan sari buah naga yang mengandung pigmen antosianin berwarna merah sehingga yogurt yang dihasilkan berwarna merah. Kemudian mengenai rasa dan aroma yogurt yang dihasilkan. Yogurt ini memiliki rasa dan aroma khas yogurt yaitu asam, di mana percobaan ini sama dengan hasil
hasil penelitian oleh Nurminabari bahwa yogurt dengan sari buah naga memiliki rasa asam. Hal ini karena pada saat fermentasi dihasilkan senyawa asam non-volatil dan senyawa asam volatil. Yogurt yang dihasilkan juga memiliki aroma khas buah naga, di mana penambahan sari buah naga ini mengandung senyawa fenolik sebagai antioksidan. Nah, jadi yogurt yang dihasilkan memiliki tekstur kental. Hal ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari bahwa yogurt dengan penambahan sari buah naga memiliki tekstur kental, di mana fermentasi selama 12 jam menghasilkan kekentalan yang paling disukai. Tekstur kental pada yogurt terjadi karena proses fermentasi menguraikan laktosa dan gula menjadi asam organik seperti asam laktat, sehingga larutan yang dihasilkan memiliki pH yang rendah dan menyebabkan terjadinya penggumpalan sehingga tekstur menjadi kental. Setelah kita mempelajari tentang organoleptiknya, kita pelajari juga yuk tentang fenomena yang terjadi selama proses pembuatan yogurt. Yang pertama, kondisi fermentasi. Jadi, kondisi fermentasi yogurt yang diharapkan yaitu kondisi anaerob. Hal ini karena bakteri asam laktat dapat optimum bekerja pada saat keadaan anaerob atau tanpa adanya oksigen. Nah, fermentasi ini akan mengubah senyawa organik seperti karbohidrat, protein, dan lemak untuk diubah menjadi senyawa yang lebih sederhana dengan bantuan enzim yang dihasilkan oleh mikroba. Fenomena yang terjadi pada saat fermentasi yogurt yaitu laktosa susu diubah menjadi asam piruvat yang kemudian diubah menjadi asam laktat dan CO2 melalui siklus Krebs dengan bantuan enzim laktase, sehingga terjadi penurunan pH. Nah, penurunan pH ini menyebabkan protein susu atau kasein mencapai titik isoelektriknya yaitu 4,6, sehingga terjadi penggumpalan. Hal ini menyebabkan tekstur pada yogurt kental atau semi solid. Bakteri yang digunakan dalam fermentasi yogurt yaitu bakteri asam laktat, Streptococcus thermophilus, dan Lactobacillus bulgaricus. Nah, Streptococcus thermophilus ini berkembang lebih cepat menghasilkan baik asam maupun CO2 yang kemudian merangsang pertumbuhan Lactobacillus bulgaricus. Nah, kemudian terjadi penguraian laktosa dalam susu menjadi asam laktat sehingga yogurt yang dihasilkan memiliki rasa asam. Nah, bagi teman-teman yang akan mencoba membuat yogurt, kalian perlu tahu nih tentang kadar asam laktat yang baik di dalam yogurt, yaitu sekitar 0,85 sampai 0,95%. Sedangkan derajat keasamannya atau pH-nya yang baik yaitu 4,5. Biar kita lebih tahu tentang yogurt, yuk kita pelajari juga faktor yang mempengaruhi karakteristik yogurt yang dihasilkan. Yang pertama, ada konsentrasi sari buah naga yang ditambahkan. Yang kedua, lama waktu fermentasi. Yang ketiga, konsentrasi starter yang ditambahkan. Dan yang keempat, ada suhu inkubasi yang digunakan. Yang pertama, ada konsentrasi sari buah naga yang ditambahkan. Semakin banyak konsentrasi buah yang ditambahkan, maka yogurt yang dihasilkan akan memiliki rasa asam yang lebih tinggi dan kekentalan yang lebih pekat. Nah, hal ini karena di dalam buah naga mengandung gula fruktosa yang dimanfaatkan oleh bakteri asam laktat untuk melakukan metabolisme yang menghasilkan asam laktat sehingga terjadi penurunan pH yang menyebabkan keasaman menjadi meningkat dan kekentalannya juga meningkat. Selain itu, konsentrasi buah naga yang ditambahkan juga mempengaruhi warna yogurt yang dihasilkan, di mana semakin banyak sari buah naga yang ditambahkan, maka warna yogurt yang dihasilkan akan semakin merah. Nah, berikut warna dari yogurt sebelum dan setelah fermentasi. Warnanya sama ya teman-teman, yaitu merah muda. Yang kedua, lamanya waktu fermentasi, di mana semakin lama waktu fermentasi, maka pH yogurt yang dihasilkan akan semakin menurun, sehingga menyebabkan keasaman meningkat, total bakteri asam laktat juga meningkat, dan kekentalannya juga meningkat. Nah, ini dia teman-teman, sebelum fermentasi teksturnya encer, sedangkan setelah fermentasi menjadi kental. Yang ketiga, ada konsentrasi starter yang ditambahkan, di mana semakin banyak starter yang ditambahkan, maka yogurt yang dihasilkan akan memiliki keasaman yang tinggi. Hal ini karena semakin banyak starter, maka total bakteri asam laktat juga akan semakin meningkat, sehingga asam laktat yang dihasilkan juga akan semakin meningkat, yang menyebabkan keasaman dalam yogurt juga meningkat. Yang keempat, ada suhu inkubasi yang digunakan. Suhu inkubasi ini mempengaruhi karakteristik yogurt yang dihasilkan, di mana bakteri asam laktat ini bekerja optimum pada suhu 37-45 derajat Celcius, sehingga apabila inkubasi tidak dilakukan pada suhu yang optimum, maka aktivitas mikroba dalam melakukan fermentasi juga tidak akan maksimal.
Nah, setelah kita mengetahui tentang cara pembuatan yogurt, kemudian fenomena yang terjadi, dan faktor yang mempengaruhi karakteristik yogurt yang dihasilkan, tidak kalah penting juga nih kita harus tahu apa sih manfaat mengonsumsi yogurt buah naga atau Yobuna. Yogurt menjadi salah satu pangan fungsional karena mengandung bakteri probiotik yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh, melancarkan pencernaan, anti tumor, menurunkan kadar kolesterol, menjaga kesehatan pencernaan karena aktivitas enzim laktase, dan membantu penyerapan nutrisi dalam tubuh. Kemudian yang kedua, sari buah naga mengandung antioksidan sehingga dapat berfungsi sebagai penangkal radikal bebas. Dengan begitu, mengonsumsi Yobuna atau yogurt buah naga dapat meningkatkan daya tahan tubuh, menurunkan risiko penyakit degeneratif, dan mencegah penuaan dini. Nah, gimana? Keren banget kan teman-teman? Nah, gimana? Udah tahu kan manfaat dari mengonsumsi Yobuna? Sekarang aku mau kasih saran nih buat kamu yang bakal bikin yogurt di rumah. Yang pertama, sebaiknya diperhatikan ya takaran-takaran bahan yang digunakan, seperti gula, susu, dan jumlah starter karena itu akan mempengaruhi karakteristik yogurt yang akan dihasilkan. Kemudian yang kedua, sebaiknya inkubasi disesuaikan dengan selera rasa asam yang kalian inginkan. Jika suka asam, maka dapat dilakukan fermentasi selama 24 jam, tetapi jika tidak terlalu suka asam, sebaiknya dilakukan selama 12 jam saja ya. Kemudian yang ketiga, jangan lupa fermentasi dilakukan dalam keadaan tertutup ya agar tidak terjadi kontaminasi dari luar dan aktivitas mikroba bekerja secara optimum. Sekian dari aku, terima kasih dan selamat mencoba.